Yo, bersama saya lagi Profesor Y, dan kali ini kita akan berada di segmen spesial Ramadan. Dan di segmen ini kita akan membahas tentang hal apa yang di situ menggagalkan bulan Ramadan kalian untuk mengubah Ramadan kalian menjadi lebih baik lagi. Di episode sebelumnya, 2 episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang beberapa kebiasaan yang di situ dapat menggagalkan puasa kalian dan juga menggagalkan sholat tarawih kalian, sehingga ketika kalian melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, kalian tidak akan mendapatkan manfaatnya. Nah, sekarang di episode ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kebiasaan yang harus kalian hindari ketika kalian membaca Al-Quran. Nah, karena membaca Al-Quran ini merupakan sebuah kebiasaan yang di situ sangat penting sekali bagi umat Muslim khususnya ya. Karena dengan membaca Al-Quran ini kalian di situ bisa mengisi baterai semangat spiritualitas kalian. Ketika kalian di situ jarang untuk membaca Al-Quran, itu sama kayak HP atau smartphone yang di situ tidak dicas. Ya tentunya baterainya kosong dan kadang pemikirannya itu malah ngelantur kemana-mana. Nah seperti itu. Itu adalah gambarannya orang-orang yang di situ tidak membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Nah, selain untuk membiasakan diri ini, kita juga nggak harus melakukan beberapa kebiasaan lain, harus meninggalkan beberapa kebiasaan lainnya sehingga kita dapat mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut. Kita tidak boleh sekedar membacanya, bahkan kalian membaca buku karangan manusia itu juga memiliki aturan-aturan tersendiri. Apalagi di sini membaca buku buku wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Kita memiliki aturan-aturan tersendiri sehingga buku tersebut isinya bisa meresap ke hati kita dan bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, oke, di sini saya akan menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang mungkin saya amati dari lingkungan sekitar saya, baik di situ lingkungan pesantren maupun lingkungan pengajian di dekat rumah saya. Nah, yang pertama adalah kebiasaan buruk membaca hanya sekedar membaca. Saya sering kali mendengar banyak orang di daerah saya sini, mereka membaca Al-Quran itu ya hanya sekedar dibaca gitu aja, hanya sekedar bisa gitu aja. Sama seperti kayak orang membaca puisi ya cuman dibaca gitu aja, kayak baca absen gitu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu menurut saya juga harus dihilangkan. Karena ketika kita di situ terus membaca seperti itu esensi atau rasa dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu akan hilang. Padahal sebenarnya Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dibaca dengan datar, tetapi dibaca dengan penuh penghayatan dan penuh perasaan. Contoh yang lain yang di situ lebih sederhana dari Al-Quran adalah Undang-Undang Dasar 1945. Banyak dari kita yang di situ ketika upacara, ketika SD dulu, ketika zaman-zaman masih sekolah dulu, kan dibacakan ya, Undang-Undang Dasar ini dibacakan. Tetapi mereka masih belum mengerti apa makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Terus kemudian doa itu juga seperti itu. Dibaca ya sekedar dibaca gitu aja, dan itu nggak akan merasuk kan. Kalau seperti itu semangat nasionalisme kita nggak akan merasuk. Kalau kita ingin membaca Al-Quran dan semangatnya itu masuk, ya pastinya jangan dibaca hanya sekedar membaca tersebut saja. Kebiasaan yang kedua adalah ketika kalian membaca, kalian harus tahu konteks ayat dan juga terjemahannya. Ini merupakan sesuatu yang sulit sebenarnya. Karena ketika kalian membaca tanpa tahu konteks ayatnya, semangat dari ayat itu nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita gitu. Tetapi meskipun begitu, kalian ketika membaca Al-Quran ya membaca dan belajar tentang makna Al-Quran itu bisa dilaksanakan secara terpisah sebenarnya. Kalian bisa membaca tersendiri dan kemudian belajarnya tersendiri. Nah, karena ketika kalian di situ membaca ayat tetapi tidak mengerti konteksnya, ya rasanya hampa gitu loh. Rasanya hati itu hampa. Sama ya seperti Undang-Undang Dasar 1945 itu tadi. Atau mungkin tentang novel mungkin Romeo dan Juliet ya. Romeo dan Juliet itu kan novelnya menyedihkan. Nah, tapi ketika kita hanya di situ membaca tanpa tahu konteksnya apa, kita jarang di situ merasa sedih. Meskipun kalian di situ melihat kalimat-kalimat yang menyedihkan di situ, kita mungkin akan mengartikan bahwa ini kalimat-kalimatnya biasa-biasa aja sebenarnya, nggak ada jarang yang merasa sedih.
Sama seperti Al-Quran juga. Al-Quran di situ kalimat-kalimatnya itu juga kalian harus mengerti. Oh, ini kalimatnya itu menceritakan tentang ancaman dan neraka. Ini kalimatnya menceritakan tentang kebiasaan-kebiasaan orang iman. Ini kalimatnya menceritakan tentang sabarnya Nabi di zaman dahulu. Nah, itu kan ketika kalian mengetahui artinya, mengetahui maknanya, kalian di situ bisa merasuk ke dalam hati. Ketika membaca tentang kengerian neraka, kalian di situ bisa merasa takut sehingga menjauhi maksiat. Kemudian ketika kalian membaca tentang betapa sabarnya nabi-nabi zaman dahulu, kalian di situ bisa sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, seperti itu. Semangat-semangat seperti itu, kesabaran-kesabaran seperti itu pasti akan merasuk dalam hati kalian ketika kalian tahu konteks dan makna dari ayat Al-Quran tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah tidak merutinkan untuk membaca Al-Quran. Nah, ini merupakan sesuatu yang mungkin ketika di bulan Ramadan mungkin mudah saja ya kita merutinkan membaca Al-Quran, apalagi di masjid-masjid di situ sudah berbunyi ya, di speaker-speakernya itu udah ada bunyi-bunyian membaca Al-Quran, bahkan hampir tiap sholat wajib, dan kemudian orang-orang di situ juga berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Tetapi ketika di bulan-bulan biasa di mana keduniaan itu mengambil alih pikiran kita, sehingga mungkin kita terlalu tersibukkan dengan urusan pekerjaan, dengan urusan yang lain sebagainya, sekolah, tugas, dan lain sebagainya. Nah, kita di situ benar-benar sangat sulit sekali untuk membiasakan diri dalam membaca Al-Quran. Kalau saran dari saya, tips dan trik dari saya itu membaca Al-Quran itu adalah dibiasakan sebelum dan setelah sholat. Kalau saya sendiri di masjid saya itu umum tentang Al-Quran itu yang 1 juz itu ada 10 lembar. Ya, 10 lembar itu 1 juz. Nah, jadi ketika membuat sebuah sistem membiasakan diri itu, kalau saya sendiri itu adalah 1 lembar sebelum sholat dan 1 lembar setelah sholat. Nah, setelah itu nanti kan sholat 5 waktu ya, berarti nanti kita dapat 1 juz sehari. Nah, sebulan itu bisa khatam 1 kali Al-Quran. Seperti itu pembiasaan-pembiasaan seperti itu memang sangat sulit dilakukan. Tetapi kalau kalian ingin terus-menerus membuat diri kalian lebih baik dengan membaca Al-Quran, kalian harus melakukannya. Nah, oke. Ini 3 kebiasaan itu. Yang pertama adalah sekedar membaca, itu jangan sampai dilakukan. Dan kedua, tidak memahami maknanya. Dan kemudian setelah itu tidak rutin dalam membacanya. 3 kebiasaan itu akan mencegah kalian untuk mengambil manfaat dari membaca Al-Quran, sehingga kalian harus menghindarinya untuk menjadi lebih baik lagi di bulan Ramadan kali ini. Oke, mungkin seperti itu saja untuk episode pada kali ini. Jangan lupa di follow podcast Mesti Dengar di Spotify, dan juga kalau kalian ingin motivasi-motivasi yang dalam berbentuk video atau mungkin ingin mempelajari skill-skill baru, kalian bisa juga subscribe channel Mesti Sukses. Dan kalau kalian ingin artikel-artikel yang memotivasi diri kalian juga bisa membacanya di mestisukses.com. Oke, mungkin seperti itu saja. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.